Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan sedikit tentang pelajaran minggu kemarin, yaitu bab 2 tentang akhlak terhadap diri sendiri. Masih ada yang ingat? Iya, salah satunya akhlak terhadap diri sendiri yaitu menciptakan sifat produktif, inovatif, dan kreatif pada diri sendiri. Lanjut pada pelajaran hari ini yaitu bab 3 tentang adab terhadap saudara, tetangga, dan teman. Yang pertama adalah akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Di sini ada hadis Nabi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dari hadis ini dapat kita mengerti bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan tetangganya, untuk memuliakan tetangga kita. Selanjutnya kita memahami dulu pengertian saudara, teman, dan tetangga. Apa sih itu saudara? Yang pertama, saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, baik saudara jauh maupun ada saudara dekat. Sampai garis keturunan ke-7 masih dikatakan saudara. Ada yang namanya sepupu jauh, sepupu dekat, kakeknya nenek kita. Nah, itu masih disebut saudara. Yang kedua, apa sih arti teman? Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu kita. Teman atau sahabat. Dan yang ketiga adalah tetangga. Apa sih arti tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan kita. Contohnya sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita, itu disebut tetangga. Selanjutnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 juga dijelaskan, artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, dan teman sejawat, ibnu sabil maupun hamba sahawanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya, sekarang bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Contoh, tidak hanya mau lebaran saja kita bersilaturahmi, tapi jika ada berkesempatan, ada waktu, kita silaturahmi kepada saudara, maupun yang jauh maupun yang dekat. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Dan yang keempat, menjauhi sifat permusuhan antar saudara. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Selanjutnya yaitu bentuk atau ciri-ciri beradab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman, nyaman dalam bertemu. Ketika kita bertemu, kita menciptakan suasana aman, nyaman, rukun, tidak bertengkar. Yang kedua, suka membantu teman. Ketika teman memerlukan pertolongan kita membantu, dan sebaliknya. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Kita membawa efek kebaikan, tidak malah menjerumuskan teman kita. Jika ada teman kita yang berbuat tidak baik, maka kita ingatkan dan kita tunjukkan ke yang benar, ya. Yang ketiga, yang keempat, menganggap teman sebagai one time one aim, yang artinya satu tim satu tujuan. Yang kelima yaitu menanamkan sifat mengalah. Selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri beradab kepada tetangga. Yang pertama, menjaga 5S. Apa tuh 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Dan yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah.
Selanjutnya C, yaitu cara-cara membiasakan diri beradab islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh kita sakit, maka seluruh badan kita jadi sakit. Yang ketiga, yaitu memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan persaudaraan. Yang kelima, menggali ilmu tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Yang ketujuh, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Yang kedelapan, yaitu lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Yang kesembilan, mengajak ke jalan Allah. Selanjutnya yaitu contoh adab islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Dari cerita ini terdapat Ibu Rina yang mempunyai tetangga, yaitu Nenek Parmi. Nenek Parmi ini mempunyai anak, tetapi rumah anaknya jauh. Jadi Nenek Parmi yang sudah tua dan Nenek Parmi yang terkenal mempunyai sikap galak, tegas, tapi tidak membuat Ibu Rina menjadi penghalang untuk membantu Nenek Parmi, karena Ibu Rina ingin mengamalkan adab kepada tetangga, yaitu Ibu Rina suka membantu Nenek Parmi seperti memberi makanan, menolong ketika ingin membeli obat Nenek Parminya gitu. Jadi bukan suatu halangan Ibu Rina untuk menolong Nenek Parmi gara-gara sikapnya. Selanjutnya yaitu hikmah dari beradab islami kepada teman, tetangga, dan saudara. Adapun hikmahnya, yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mengamalkannya. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, terwujud lingkungan nyaman dan damai. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat zu'uzon antara saudara, tetangga, dan teman. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin mengingat ketakwaan kepada Allah. Sekian pelajaran hari ini. Apabila ada yang belum mengerti, silakan bertanya ke Ibu. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa, kita minggu depan akan mempelajari kisah teladan sahabat Umar. Dibaca-baca dulu ya, dicari tahu. Nanti minggu depan kita akan mempelajarinya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.